Cuma pada saat ini kerajaan 1000 tahun damai, jumlahnya waktu bumi itu 1.001 juta triliun tahun itu, di firman Tuhan itu tercatat 1000 tahun damai. Itu kode 1000 tahun damai itu tak terhitung waktu buminya. Lama sekali. Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya inilah penguasa surga, bumi, dan neraka. Gitu, makanya kerajaan Tuhan itu berdiri di muka bumi ini 1000 tahun damai. Kerajaan Tuhan itu bukan berdiri di surga. Surga neraka itu nanti terakhir. Lewati dulu 1000 tahun damai, baru Yerusalem baru lagi. Itu berapa juta triliun tahun itu, baru neraka surga, saudara. Putaran bumi ini masih lama sekali di bumi ini. Nah, Bapak Ibu masuk tidak di putaran yang 1000 tahun damai ini? Pakai roh, pakai jasmani, atau diubahkan tubuh Bapak Ibu yang jasmani ini jadi roh, tidak mati-mati. Masuk lagi kita diuji coba lagi di akhir zaman itu, nanti di 1000 tahun damai itu. Kita kalah tidak dengan cobaan yang hampir-hampir mirip seperti ini. Dan kita akan berkuar-kuar lagi di situ. Siapa yang menang? Hidup kita atau mati di situ. Uji lagi, setan dilepas. Uji lagi pengujiannya. Lolos enggak kita ini? Lolos tidak? Kita lewati tuh zaman purbakala, mati listrik, semua tidak ada teknologi, kembali lagi ke zaman batu. Kita putar lagi, nanti teknologi canggih lagi, kita putar lagi, kita putar. Semuanya tak simpan ya. Ular-ular simpan DP memori. Memori ini kan dia simpan semua ini di YouTube, di mana dia simpan dalam hard disk yang begitu rahasia. Tidak bisa dimakan api, tidak bisa dimakan apa segala macam. Dia simpan untuk nanti, ini kan mereka dihukum, ditutup. Nah, nanti bibitnya itu akan keluar tuh di akhir 1000 tahun damai ke depan. Dia keluar lagi bau uji manusia. Siapa yang lolos untuk masuk di Yerusalem baru? Di situ lagi ada kota kudus yang turun dari surga. Uji lagi Bapak Ibu. Hello, paham nggak sampai sini? Baca kitab itu pakai dimensi roh dan kebenaran, supaya roh itu sendiri yang berbicara, yang membuka setiap tabir rahasia yang masih tertutup bagi kita manusia-manusia logik di akhir zaman ini, saudara, gitu. Jadi 1000 tahun itu damai berdiri di muka bumi ini, bukan di surga ya, bukan. Terus Yerusalem damai, Yerusalem baru, Yerusalem damai itu berdirinya di mana? Di muka bumi ini. Yerusalem baru, baru ketiga surga dan neraka, baru itu. Jadi terseleksilah orang dari beberapa zaman, beberapa abad, beberapa tahun diseleksi terus. Karena pengulangan zaman, semuanya pengulangan zaman. Iya, kita nanti di 1000 tahun damai itu, ya, roh itu kan inkarnasi. Bapak Ibu kan sudah kenal, nanti siapa lagi yang berkuar-kuar di akhir 1000 tahun damai itu? Bapak Ibu dapat enggak di akhir 1000 tahun damai itu? Bapak Ibu ada enggak? Nah, roh itu kan inkarnasi terus. Inkarnasi. Nah, Bapak Ibu enggak masuk di 1000 tahun damai, inkarnasi lagi. Bapak Ibu masuk surga, pulang turun jadi bayi-bayi. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, inkarnasi itu ada. Tuhan Yesus juga sudah kasih contoh bagaimana cara mengalahkan kuasa maut, setan, iblis, dajjal itu. Mati, cari mereka, kasih kalah. Jadi roh maut itu turun dulu ke liang kubur. Karena roh maut itu ada di bawah. Ya, penguasa kegelapan. Lucifer itu sendiri kasih kalah. Kalau dia kalah, Bapak Ibu tidak mati-mati. Hidup lagi. Roh Bapak Ibu itu hidup kekal selama-lamanya. Terjadilah pengubahan tubuh. Roh naik ke surga. Roh itu yang naik. Tidak ada tubuh, darah, dan daging bisa naik ke surga. Tidak ada, harus mengalami pengubahan dulu. Baru bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kayak seperti Bapak Henok disembunyikan di dimensi lain. Di dimensi apakah itu? Firdaus, surganya Tuhan. Firdaus itu di mana? Yaitu surganya Tuhan, tempat penyimpanan orang-orang yang sudah meninggal, yang rohnya itu masuk surga. Penyimpanan sementara untuk mereka itu dihakimi.
untuk mereka itu diperiksa kelakuannya, perbuatannya, gitu Bapak Ibu.